Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, masalah nasab adalah masalah furu'iyah atau cabang. Dia hanyalah pemahaman semata. Masalah polemik nasab sangat jauh dari hal-hal akidah atau syariat Islam. Oleh karenanya, polemik masalah nasab ini dari sisi agama sangat tidak penting untuk diperjuangkan. Perbedaan pendapat baik dari sisi agama maupun dari sisi negara diperbolehkan. Bahkan dalam hukum negara dilindungi oleh undang-undang. Dari sisi agama, perbedaan pendapat sudah lumrah terutama dalam menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis. Masing-masing orang punya pendapat dengan dalilnya sendiri menafsirkan Al-Quran dan hadis atau keterangan ulama selama tidak menyimpang dari dalil-dalil yang disepakati. Oleh karenanya muncul perbedaan dari tata cara sholat, bacaan sholat, cara puasa, dan hal-hal fikih lainnya, terutama antara NU dan Muhammadiyah atau Wahabi. Dari sisi negara, orang yang membatasi bahkan melarang orang lain berbeda pendapat dapat diperkarakan dengan pasal membatasi dan mengganggu kemerdekaan berpendapat. Orang-orang yang berbeda pendapat ini karena kedudukan undang-undang yang kuat memiliki hak mengeluarkan pendapatnya yang berbeda ini di muka umum dan kepada khalayak ramai selama tidak ada unsur-unsur melanggar hukum di dalamnya, seperti memfitnah, menghasut, dan mencemarkan nama baik. Masalah polemik nasab pun sama. Dalam pandangan agama, seseorang boleh berpendapat bahwa keluarga Bani Alawi atau Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah SAW berdasarkan penelitian atas kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, manuskrip-manuskrip, dan tes DNA. Karena ini berdasarkan data ilmiah, maka seseorang yang berpendapat seperti itu tidak boleh dihujat, dihina, diancam, atau dipersekusi. Selain melanggar kaidah agama, juga melanggar kaidah atau hukum-hukum negara. Ngomong sama saya ngomong sama saya ngomong. Bismillah. Saya kalau mau klarifikasi kamu sama orang yang ngomong sama saya, habis kamu saya buat. Kenapa kamu? Ustaz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Enggak pernah kamu mau ngelacur, mau judi, mau mabuk. Enggak ada urusan, saya enggak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu enggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya ngomong. Ulama lebih bukan ulama, untuk itu belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas ngelesan goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya habis palsu. Udah kaji dengar dulu, kaji. Suka. Udah di dulu Pak, jangan bikin hati ada kecil. Kamu mau masak Qalatul Maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyium mau surga aja nggak, cari di Al-Quran. Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Dan sama saya pada apa sama saya semuanya? Cuman antum doang Pak sama bapak saya kayak gini. Antum belajar di mana? Panggil orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong. Saya bisa datangkan hadir, cuma kamu berani. Saya siram kayak gini nih Pak. Ya, Saya mau suka materi bapak tidak kayak insya Allah aku jalan. Ya. Dan bapak jadi keluarga bapak yang benar. Insya Masa Allah. kalian lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja istri sama anak Ya. bapak belum benar. Emang Apa anak kata bapak udah Allah? benar. Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpahin saya, mau apain saya? Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini Habib palsu. Oke, mana? Bapak tahu memang nasabnya saya. Bapak tahu nasab saya. Bapak tahu fam saya. Ha? Masuk dari Pak, masuk. Namun besarnya kepentingan atas nasab ini menjadikan tensi atau tekanan semakin meningkat, terutama di kalangan Bani Alawi dan pendukungnya atau muhibbin yang merasa terhina atas pandangan bukan keturunan Nabi ini. Mereka menyatakan bahwa yang memutuskan nasab Ba'alawi sama saja dengan menghina, merendahkan, bahkan memusuhi keturunan Nabi.
Pelakunya bisa dianggap musuh agama dan masuk neraka karena menentang keluarga Nabi. Pendapat atau pandangan ini tentu saja tidak benar. Orang-orang yang berpendapat Ba'alawi bukan keturunan Nabi tidak serta-merta menghina keluarga Nabi. Seperti dalam kasus misalnya, seseorang yang mempertanyakan status keanggotaan TNI kepada seseorang yang diduga oknum TNI gadungan tidak serta-merta menghina institusi TNI, namun sebaliknya menyelamatkan institusi TNI dari pendomplengan atau pemanfaatan institusinya. Habaib dibilang Yahudi. Dibilang Yahudi, pakai dalil lagi. Pakai dalil kedokteran, pakai dalil ucapan. Dan semua ini muncul dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang mereka dicetak oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dajjal di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di majlis-majlis tolong jangan diam. Tolong jangan diam. Ini umat Muhammad. Kalau hati umat Muhammad sudah ada bughd, benci dengan anak cucu Rasulullah. Bukan hanya benci lisannya, menikmati, mencaci, maki anak cucu Nabi Muhammad. Terserah kepada Anda wahai umat Nabi Muhammad. Saya suarakan suara saya menjadi khadim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ingin menjadi ahlun nar, silahkan ikut kelompok yang mencaci maki keluarga Nabi besar Muhammad. Siapa-siapa yang ingin meninggalnya dihadiri oleh iblis, ditalqin oleh syaitan, supaya kelak di neraka bersama kelompok-kelompok syaitan, silahkan mencaci maki keluarga Nabi Muhammad. Ahlu baiti Rasulullah. Keluarga Nabi yang sudah jelas keasliannya sebagai keturunan Nabi adalah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan anak keturunannya hingga Ahmad bin Isa. Maka tak ada seorang pun yang menghina atau mempertanyakannya. Bahkan orang-orang memuliakannya sebagai keturunan Nabi. Oleh karenanya, muslimin terus-menerus memanggil dalam sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata-kata Ali inilah yang diartikan sebagai anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang valid atau sahih, baik berdasarkan silsilah ketersambungan nasab maupun tes DNA adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka tak seorang pun yang mempertanyakan keabsahan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai keturunan Nabi. Semua memuliakan beliau. Jika ada masyarakat yang mempermasalahkannya atau menghinanya, maka ini baru bisa dianggap menghina keturunan Nabi karena kesohihannya dan kevalidannya sudah diakui seluruh umat. Namun, Ba'alawi banyak menemui keganjilan untuk bisa dianggap keturunan Nabi, baik melalui silsilah maupun tes DNA. Sehingga untuk melindungi nama dan keluarga besar Nabi dari pengrusakan atas nama Nabi, para ulama membatasi atau memutus silsilah ini karena hanya akan menjadi fitnah bagi nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan demikian siapakah yang memuliakan Nabi? Tentu saja orang-orang yang membersihkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang mengotori nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengaku keturunannya padahal tidak berdasarkan dalil dan bukti yang kuat, serta memiliki akhlak yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bibib TV mengabarkan.